warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat selalu ya. Oh iya, kalau ibu berkata apa kabar, maka kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa kita coba ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Andi kenapa tidak hadir? Sakit? Semoga Andi, kita doakan ya, semoga Andi cepat sembuh supaya dia bisa belajar bersama kita lagi ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Reza, oke. Reza silakan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, menurut kalian qalqalah itu apa sih? Dan mengapa kita harus belajar tentang hukum bacaan qalqalah? Apakah qalqalah itu penting? Jadi, hukum bacaan qalqalah itu termasuk ilmu tajwid. Nah, menurut kalian ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita ketika membaca Al-Quran tidak seenaknya, tidak semena-mena, tapi ada aturannya, ada hukum bacaannya. Jika kita salah satu kata, maka salah artinya. Maka dari itu kita harus belajar hukum tajwid. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu atau pernah mendengar apa itu qalqalah? Belum pernah mendengar? Baru sekarang belajar tentang qalqalah? Oke, kalau sekarang kalian pertama kali belajar qalqalah, maka kalian harus benar-benar paham dan harus benar-benar memahami apa yang akan Ibu jelaskan pada hari ini ya. Qalqalah secara bahasa merupakan memantul atau getaran atau membalik. Secara istilah yaitu getaran atau memantul ketika membaca kalimat yang terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun asli atau sukun karena diwakofkan. Jadi huruf-huruf qalqalah itu ada berapa? Huruf qalqalah yaitu ada 5. Apa saja huruf qalqalah? Ba, jim, dal, to, qof. Apa saja? Ba, jim, dal, to, qof. Biar mudah kalian ingat, ba, jim, dal, to, qof ini biasa disingkat baju di toko. Apa? Baju di toko. Qalqalah itu dibagi menjadi 2. Ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro artinya qalqalah kecil dan qalqalah kubro artinya qalqalah besar. Apa sih yang membedakan qalqalah sugro dan qalqalah kubro? Dan apa saja ciri-ciri qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu? Qalqalah sugro, jika ada qalqalah berharokat sukun asli dan biasanya berada di tengah kalimat, maka itu disebut qalqalah sugro. Misalnya, lakode. Nah, dalnya itu berharokat sukun asli dan biasanya berada di tengah kalimat. Selain itu, najdain. Jimnya itu berharokat sukun asli. Kemudian qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu jika ada qalqalah berada di akhir kalimat dan sukunnya itu karena diwakofkan, itu berarti namanya qalqalah kubro yang biasanya di akhir kalimat ya, contohnya qul huwallahu ahad. Nah, dalam
surat Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad, kan asalnya ahadu. Karena diwakofkan, jadi dibacanya ahad. Ahad. Bukan dibacanya ahadu lagi, tetapi dibacanya diwakofkan ahad karena di akhir kalimat. Begitu. Paham? Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, sekarang coba kalian buka juz amma kalian. Coba buka surat Al-Balad. Sudah? Nah, jika sudah, kita lihat ya. Kita lihat antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro pada surat Al-Balad. Kita mulai dari ayat pertama dulu ya. La uqsimu bihadal balad. Nah, ayat pertama dulu nih. Ada qalqalah sugro dan ada qalqalah kubro. Yang mana qalqalah sugro dan mana qalqalah kubro? La Nah, itu adalah qalqalah sugro karena dia berharokat sukun asli. La uqsimu bihadal balad. Nah, karena dia di akhir kalimat, dia dinamakan qalqalah kubro. Yang asalnya dia baladi, tapi karena dia diwakofkan, jadi dia dibaca balad. Lanjut ayat kedua. Wa al-tahillum bihadal balad. Nah, ayat kedua ini ada qalqalah sugro tidak? Tidak ya, karena dia tidak ada di tengah kalimat, tetapi dia ada di akhir kalimat. Yang mana? Balad. Nah, itu ya qalqalah kubro. Lanjut ayat ketiga. Wa walidi wa ma walad. Nah, ada qalqalah sugro tidak? Tidak ya, karena tidak ada di tengah kalimat. Tapi dia ada di akhir kalimat, namanya qalqalah kubro. Yang mana? Walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, ini banyak nih. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro juga. Yang mana? Qalqalah sugronya ya laqad satu, qad satu, khalaqo. Nah, itu qalqalah sugro karena di tengah dan sukunnya sukun asli. Yang qalqalah kubronya yang mana? Kabad. Itu di akhir kalimat. Kita lanjut ayat selanjutnya. Ayasabu alaihi yaqdiru alaihi ahad. Nah, ada qalqalah sugronya, ada ya. Yang mana? Yaqdiru, yaqo. Nah, itu qalqalah sugro. Qalqalah kubronya ahad. Asalnya ahadun jadi ahad. Nah, sekarang jika kalian sudah paham, kalian buka surat Al-Adiyat. Nah, dalam surat Al-Adiyat kalian cari tahu mana saja yang termasuk qalqalah sugro dan mana saja yang termasuk qalqalah kubro. Bulati ya, mana yang termasuk qalqalah sugro dan mana yang termasuk qalqalah kubro. Jika kalian sudah selesai, maka hasilnya kumpulkan ke depan dan nanti ibu akan nilai ya. Nah, setelah ibu nilai hasil kerja kalian, ternyata kalian sudah pintar. Kalian sudah paham apa itu qalqalah sugro dan apa itu qalqalah kubro. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait qalqalah sugro dan qalqalah kubro? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin waktu kita sudah habis. Kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi qalqalah itu adalah memantul. Dan qalqalah itu dibagi menjadi dua, ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro artinya qalqalah kecil dan qalqalah kubro artinya qalqalah besar. Qalqalah sugro yaitu cirinya jika ada qalqalah di tengah kalimat dan sukunnya itu adalah sukun asli, maka dia adalah qalqalah sugro. Dan qalqalah kubro yaitu berada di akhir kalimat dan sukunnya itu karena diwakofkan. Contohnya seperti tadi, Qul wallahu ahad.
asalnya ahadu, tetapi karena dia diwakofkan jadi dia ahad, bacanya begitu. Tetapi kalau qalqalah sugro, contohnya tadi laqad. Nah, dalnya ini adalah qalqalah sugro karena dalnya ini adalah sukun asli. Nah, begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ya, mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.